Halo guys, what's up bro? Oke guys, kali ini kita akan coba sedikit mengulas masalah suara. Di sini saya ingin menyampaikan bahwa ketika suatu proses dimulai dari nol, termasuk komposisi penyusunan file suaranya. Kemudian yang kedua, pemilihan sumber DNA yang dipakai sehingga menjadi satu kesatuan rangkaian suara. Di sini banyak proses yang kita lalui dalam mengedit terkait masalah kualitas. Memang tidak bisa dipungkiri, kita bisa melihat dan bisa menyaksikan bahwa dengan mudah, dengan gampang semua orang bisa mengeser suara. Tapi sangat disayangkan sekali suara yang diser tidak diperjelas, termasuk teknis penggunaannya, jenis Twitter penggunaannya, kemudian hal-hal yang menyangkut frekuensi untuk referensi Twitter. Di sini saya coba jelaskan sangat panjang sekali lika-liku prosesnya ketika memulai mengedit dari nol, yang detik ke detik, menit ke menit yang kita komposisikan satu dengan yang lainnya. Untuk ini saya hanya mendapatkan hanya sekian durasi, sekitar 6 menit 56 detik. Ini 6 menit 56 detik dengan berbagai DNA untuk referensi pemilihan suaranya. Nah, dari sini penampilan sebelumnya, di sini kita bisa melihat antara line tengahnya masih amburadul, belum diedit, termasuk menghilangkan nose yang ada pada line tengahnya, karena yang seperti ini rawan nose. Untuk mencari kualitas yang menurut kita bagus, harus kita mulai dari tahap demi tahap, termasuk pembentukan karakternya, kedua finishing terhadap tampilan line tengahnya, dan yang paling penting penyesuaian terhadap Twitter yang kita rencana gunakan. Karena dimana kita ketahui masing-masing Twitter itu sudah tertera KHS-nya, kemudian DB sensitifnya sekian, itu sangat tertera di kotak-kotak Twitter. Referensi kita adalah itu. Oke bro, ini salah satu proses yang kita lalui. Kalau saya bilang ini kemungkinan sudah setengah bulanan, hanya dengan durasi 6 menit 59 detik. Kemungkinan ini akan dipendek-pendekin lagi sambil kita dengar susunannya nanti. Oke, kita coba. Ini yang sudah saya edit, termasuk line tengahnya sudah tidak seperti yang sebelumnya yang saya jelaskan. Sudah tinggal pembersihan lagi sedikit. Kemudian ini yang sudah bersih, baru dapat 1 menit sekian detik. Nah, ini termasuk yang tampilan yang seperti sebelumnya. Ini di luar kita belum membentuk gelombang KHS, apa semua istilahnya itu bro. Nah, ini yang sudah kita edit line tengahnya sudah bersih guys, sudah bersih.
tidak ada yang sebelumnya lagi. Insya Allah tidak ada nosnya lagi. Kalaupun ada nos di yang masih keluar, berarti bisa jadi itu adalah dari ampli itu sendiri. Nah, ini salah satu yang sudah kita buat, yang sudah kita edit perlahan-perlahan, tapi masih perlu penyempurnaan lagi. Karena proses demi proses kita harus teliti. Karena kalau amburadul salah-salah, perjuangan kita dari sekian hari bisa hilang. Nah, ini yang sudah beberapa yang sudah kita bersihkan. Kemudian untuk tampilan bagian dalamnya, guys. Nah, ini termasuk tampilan bagian dalam. Ini bisa kita lihat spektogramnya sudah rapi, sudah bersih, tidak ada line tengahnya. Nanti akan ada line tengahnya yang belum dibersihkan. Nah, ini sudah termasuk yang bersih. Ketika kita membersihkan ini, guys, ini yang luar biasa lamanya sekali kalau untuk kita mencari sebuah kualitas, karena harus satu apa namanya ya, satu kotak-kotak ini harus kita bersihkan secara manual. Bayangkan ini berapa menit dengan tampilan yang seperti ini yang harus kita bersihkan semua. Waktu yang kita habiskan di sini sangat luar biasa. Jadi buat kawan-kawan pengguna SP atau suara dari manapun, ketika ada yang membagikan atau editornya sendiri yang membagikan, itu kembali kepada keyakinan masing-masing. Nah, ini spektogramnya sudah bagus, tampilannya sudah tidak ada yang kacau balau lagi, karena sudah bebas nosnya kita bersihkan secara manual, guys. Nah, nanti kita lihat yang belum bersih. Nah, terus yang belum bersih, nah ini yang belum bersih, bro. Ini yang belum bersih, masih sangat kotor sekali. Ini rawan nos masih ini. Nah, ini masih, jadi kalau pembersihannya kita harus satu kotak-kotak ini satu-satu secara manual, sama halnya kita menghitung garis yang ada ini. Nah, itu sedikit yang saya sampaikan kepada kawan-kawan. Silahkan kenapa kadang-kadang orang mematok harga, mematok sebuah nilai pada karyanya. Kalau menurut saya itu sah-sah saja, hak-hak mutlak. Karena dibikin sedemikian rupa, suara itu harus berkualitas. Tidak hanya cukup mengejar reaksi burung main saja, tapi menyangkut masalah kualitasnya, output suaranya yang paling penting. Nah, ini. Nah, ini yang belum bersih ini, bro. Masih kotor semua. Jadi ini hari kurang lebih mau mendekati 1 bulan sudah kita belum apa-apa, karena saya terus terang dalam pengerjaan ini saya memerlukan waktu dan pikiran yang agak tenang untuk mengerjakan ini. Dimana pikiran tidak tenang atau kacau balau, kita tinggalkan ini dulu. Kalau sudah pikiran agak enak, baru kita lanjut lagi. Itu cara pengeditan saya kalau ingin kelihatan kualitasnya. Jadi, bro, itu sedikit yang bisa saya sampaikan terkait masalah proses pengeditan suara. Jadi menurut saya, apabila ada salah satu atau kawan-kawan editor lainnya mematok harga, itu sah-sah saja yang menurut saya. Tapi tidak bisa disamakan dengan orang yang bisa hanya membagi, mengeser, seakan-akan tidak. Memang betul sih maksud dan tujuannya membantu petani walet, tapi belum tentu apa yang diser oleh dia memahami isi-isi dalamnya.
Nah, sementara ini seperti kita lihat penampilan dalamnya, ini belum tersusun. Ini adalah gelombang-gelombang dalamnya yang kemungkinan bahasa kerennya adalah frekuensi atau lebih kepada output dB. Itu dia bro, terima kasih sudah menonton video saya apa adanya. Ini saya juga bukan ahli dan bukan juga masternya, saya hanya menyampaikan proses yang dilalui dalam mengedit. Itu sangat butuh waktu yang lama dan butuh rokok berapa bungkus, butuh kopi berapa bungkus. Jadi perlu dihargai karya-karya kawan, jangan disamakan dengan yang taunya mengeser saja. Oke, sukses untuk semuanya. Salam logika, salam cerdas, salam sonjet.